Sebelum mengatin baka basmala dulu ya bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rohi Saad Melana, NIM 2011-090. Di sini saya akan menjelaskan materi dari hadis pendidikan yang dimana diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI, MPD. Dengan judul materi, hadis tentang pendidikan keluarga. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, materi ini tonton sampai habis ya videonya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hadis tentang pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga mencakup seluruh aspek dan melibatkan semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, dan anak-anak. Namun, yang lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan orang tua atau orang dewasa kepada anak-anaknya. Setelah kita tahu dari itu, selanjutnya ada beberapa hadis pendidikan sebagian dari nasihat Bapak pendidikan umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang diantaranya, pertama, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ada seseorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, saya berjanji kepada engkau, wahai Rasulullah, untuk berhijrah dan berjuang agar mendapatkan pahala dari Allah. Beliau bersabda, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya masih. Beliau bersabda pula, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan dampingilah keduanya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis yang kedua yaitu yang artinya Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa pada suatu kali datanglah Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah seraya berkata, hai Rasulullah, Abu Sufyan itu ialah laki-laki yang kikir sehingga tidak diberinya saya nafkah yang memadai untukku, kecuali hanya dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan begitu? Jawab beliau, ambillah sebagian hartanya itu dengan niat baik secukupnya, yaitu untukmu dan anak-anakmu. Dari hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun hadis ketiga yaitu yang artinya, dan seorang istri adalah penanggung jawab atau pemimpin di dalam rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dan kewajibannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu yang artinya, berkata Mu'ammal ibn Isyam yakni al-Ashkuri, berkata Ismail dari Hamzah, berkata Abu Dawud, dan dia adalah Sawwaru ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Shu'airofi dari Amru ibnu Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, berkatalah Rasulullah, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, dan pisahlah mereka anak laki-laki dan perempuan dari tempat tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah kita menjelaskan materi pembahasan yang pertama, selanjutnya kita membahas tentang konsep pendidikan kontemporer. Sesuai dengan penjelasan hadis-hadis di atas yang tadi, maka dapat kita ambil beberapa konsep pendidikan kontemporer yang sesuai dengan hadis-hadis tentang pendidikan keluarga. Yang diantaranya pertama yaitu pendidikan tentang berbakti kepada orang tua. Menghormati dan bersikap sopan santun kepada orang tua sangat dianjurkan atau sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Karena rasa hormat dan santun tidak boleh berkurang kendatipun berbeda agama dengan orang tua itu. Agama Islam membedakan antara pergaulan dan akidah. Pergaulan berhubungan dengan sesama manusia termaksud ibu bapak, sedangkan akidah atau iman berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara berbakti kepada orang tua diantaranya yang pertama yaitu
bersikap sopan santun, berkata lemah lembut, menyejukkan hati keduanya. Yang kedua, perlihatkan muka yang jernih bila berhadapan dengan keduanya. Nah, yang ketiga, berilah keperluan kehidupan yang layak kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, tempatkan keduanya pada tempat atau rumah yang layak. Adapun yang kedua yaitu pendidikan tentang tanggung jawab kepala rumah tangga. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut. Yang artinya dari Abu Mas'ud Badri radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, apabila seseorang lelaki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan rela, maka yang demikian itu suatu sedekah baginya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya, pendidikan tentang tugas-tugas ibu dan istri. Tugas-tugas istri adalah hukumnya fardu ain. Para ulama adalah mini sepakat. Menurut Syekh Al-Ghazali, ulama Mesir kontemporer yang sering membela hak-hak perempuan menyatakan betapapun juga prinsip dasar yang harus kita ikuti atau kita upayakan agar selalu dekat padanya ialah rumah. Saya benar-benar merasa gelisah pada kebiasaan para ibu rumah tangga yang meninggalkan atau membiarkan anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh para pembantu atau diserahkan pada penitipan anak. Tugas seorang ibu yang paling utama adalah melahirkan, menyusui hingga membesarkan. Setelah melahirkan, peran ibu sangat dibutuhkan oleh bayi karena seorang ibu harus menyusui anaknya hingga cukup. Pada dasar hal yang itu, pendidikan pun sudah mulai diajarkan. Dalam sebuah syair mengatakan, jiwa bagaikan bayi mungil. Jika engkau biarkan menyusu, cenderung untuk menyusu hingga dewasa. Dan andaikan engkau sapih, niscaya dia akan tersapih. Selanjutnya yang keempat, yaitu pendidikan terhadap anak. Pengertian hadis tentang pendidikan anak yang saya telah paparkan sebelumnya banyak mengandung pengertian yang sangat dalam dan sangat meluas. Di antaranya yaitu yang pertama, pembahasan tentang kedudukan ibadah dan pengaruhnya yang sangat besar terhadap pendidikan. Yang kedua, hadis di atas memberi petunjuk dan mengandung hikmah serta tujuan yang sangat dalam. Sejak dini, seorang anak sudah harus dilatih atau diajarkan tentang perintah melakukannya hal yang halal dan hal yang haram. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah At-Toha ayat 132 yang berbunyi, artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akhirat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah At-Toha ayat 132. Nah, setelah membahas tentang konsep pendidikan kontemporer, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa tentang konsep Islam dalam pendidikan keluarga. Keluarga merupakan batu bata dalam sebuah bangunan bangsa. Satu bangsa terdiri dari kumpulan keluarga. Bangsa itu akan lemah apabila rumah tangga itu rapuh atau lemah. Oleh sebab itu, setiap komponen dalam keluarga memiliki peranan hal yang sangat penting. Dalam ajaran agama Islam, anak-anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat wajib dipertanggungjawabkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam firman-Nya yang berbunyi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Kewajiban-kewajiban itu dapat dilakukan dengan sangat mudah. Salah satunya yaitu orang tua harus mencintai anak-anaknya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mencintai kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya,
Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dari uraian-uraian firman Allah Subhanahu wa taala di atas dapat kita tegaskan yang pertama bahwa wajib bagi orang tua menyelenggarakan pendidikan dalam rumah tangganya. Dan yang kedua, kewajiban itu wajar atau natural karena Allah menciptakan orang tua yang bersifat mencintai anaknya. Islam secara jelas telah mengingatkan kepada orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan pola asuh dan memberikan pembinaan keluarga sakinah. Seperti yang termaktub dalam Quran surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Dan apabila kita kaji isi ayat di atas, maka kita akan menemukan beberapa poin-poin di antaranya sebagai berikut. Adapun poin yang pertama yaitu pembinaan jiwa orang tua. Pembinaan jiwa orang tua telah dijelaskan dalam surah Al-Luqman ayat 12 yang artinya bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, poin yang kedua yaitu pembinaan tauhid kepada anak. Makna tentang pembinaan tauhid telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Luqman ayat 13 yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dia waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Setelah itu surah Luqman ayat 16 yang artinya Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Poin ketiga yaitu pembinaan akidah kepada anak. Mengenai pembinaan akidah ini, surah Al-Luqman memberikan gambaran yang begitu jelas. Dalam surat tersebut, pembinaan akidah pada anak terdapat dalam 4 buah ayat, yaitu ayat 14, 15, 18, dan ke-19. Poin yang terakhir yaitu pembinaan sosial pada anak. Pembinaan sosial pada anak dalam keluarga telah dijelaskan oleh Allah SWT pada surah Al-Luqman ini melalui ayat 16 dan ke-17. Untuk ayat ke-16 disebutkan pada poin 2, sedangkan ayat ke-17 yaitu surah Al-Luqman berbunyi yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termaksud hal-hal yang patut diutamakan. Quran surah Al-Luqman ayat 17. Nah, itulah mungkin materi yang dapat saya sampaikan dari materi yang berjudul hadis tentang pendidikan keluarga. Dapat saya simpulkan bahwa keluarga adalah suatu komponen terkecil dalam suatu bangsa. Apabila dalam bangsa itu terdapat satu keluarga saja yang lemah atau rusak, maka bangsa itu akan lemah juga. Anak merupakan bagian dari keluarga yang sangat membutuhkan pembinaan dari orang tuanya. Pembinaan itu mencakup pada yang pertama, pembinaan jiwa orang tua, pembinaan tauhid kepada anak, pembinaan akidah terhadap anak, dan yang keempat pembinaan sosial pada anak. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan dari materi tentang hadis tentang pendidikan keluarga. Maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan banyak yang kurang. Saya mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.